赤が割れたガキ。何がヒーローだ。何かが違う。どうしてこうなった。Cerita dimulai di Jepang, di mana warga mendengar ledakan besar. Mereka melihat keluar jendela dan menyaksikan gelombang kejut yang disebabkan oleh monster alien yang sangat kuat. Monster tersebut kemudian melancarkan serangan kedua, menghancurkan beberapa rumah. Kerusakannya sangat parah, dan pemerintah telah diperingatkan bahwa bahaya besar telah muncul. Sementara itu, seorang reporter melakukan siaran langsung, memberi tahu penonton tentang monster itu. Tak lama kemudian, seorang pria misterius keluar dari rumahnya, sedang dalam perjalanan untuk melawan musuh. Lalu, kita lihat seorang gadis menangis di samping monster alien yang kuat. Di detik terakhir, dia diselamatkan dan ditanya siapa dirinya. Dia menjawab bahwa dia hanya pahlawan hobi, tanpa latar belakang cerita. Saitam mengetahui bahwa Fachinman adalah monster yang berencana menghapus umat manusia dan peradaban jahat mereka. Fachinman menguatkan dirinya dan mengatakan kepada Saitama bahwa dia tidak memiliki kesempatan melawan dirinya. Namun, Saitama tidak merasa takut dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Fachinman tak percaya pertarungannya berakhir begitu cepat, merasa putus asa. Kita kemudian flashback 3 tahun sebelumnya, di mana Saitama bertemu dengan seorang pria kepiting. Pria itu heran mengapa Saitama tidak melarikan diri. Pak Kepiting menjelaskan bahwa dia memakan kerabi pati yang telah kedaluarsa, sehingga berubah menjadi pria kepiting. Tiba-tiba, Saitama menjawab bahwa dia adalah pengangguran dan merasa malas untuk lari karena baru saja ditolak dalam wawancara kerja. Pak Kepiting merasa tertarik kepada Saitama karena matanya yang kosong, mirip dengan matanya sendiri. Dia mengaku sedang mencari anak laki-laki yang memiliki dagu besar, dan berencana untuk mencabut lengannya kelak. Saitama tidak mempercayai anak dengan dagu besar itu dan bertanya apakah dia berurusan dengan monster kepiting besar. Saitama mengetahui bahwa anak itu menggambar sesuatu di badannya dengan spidol, dan bingung apakah harus mengingatkan anak itu atau tidak. Tiba-tiba, Krabs muncul dan menyerang Saitama. Dengan instingnya, Saitama langsung menyelamatkan anak itu dan menyuruhnya untuk kabur, tetapi si anak menolak dan ingin mengambil bola sepaknya kembali. Krabs marah, dan Saitama bertanya mengapa dia ingin membunuh anak kecil hanya karena perang yang tidak berbahaya. Krabs menjawab bahwa dia senang menyakiti orang yang tidak bersalah, karena harga dirinya terluka oleh perang si anak. Saitama merasa tersinggung dan tertawa, berpikir Krabs terlihat seperti penjahat di anime yang dia tonton. Krabs marah dan menyerang Saitama dengan lengan kepitingnya, berkata bahwa dia akan mengakhiri hidup Saitama. Namun, Saitama bermain kartu Uno Reverse dan mengalahkan Krabs. Setelah kemenangan itu, Saitama mulai berlatih hingga menjadi sangat kuat dan botak. Dia tidak pernah kalah sejak saat itu, meskipun dia merasa hatinya kosong. Tiba-tiba, seorang pria besar dengan langkah berat masuk ke toko kelontong, meninggalkan jejak kaki besar di lantai. Kita juga melihat seorang ilmuwan jahat yang mengubah adik laki-lakinya menjadi monster raksasa. Adiknya ingin menjadi yang terkuat di dunia dan berlatih setiap hari, sedangkan sang kakak menciptakan steroid hebat bernama Biceps King. Setelah itu, ilmuwan tersebut memberikan steroid kepada adiknya, yang kemudian berubah menjadi makhluk biceps raksasa dan berencana menaklukkan seluruh dunia bersama adiknya. Mereka menghancurkan kota-kota, dan semua warga diperingatkan tentang makhluk raksasa itu. Warga kota D pun melarikan diri. Ilmuwan itu memberitahukan adiknya bahwa sekarang dia adalah pria terkuat di dunia. Tiba-tiba, dia melihat Saitama berada di bahu adiknya dan menyuruhnya untuk membunuhnya. Namun, Saitama pun menunggu sampai serangan musuh itu berhenti. Setelah pria berotot itu merasa hampa, Saitama merasakan sakitnya dan kemudian memukul musuhnya di wajah. Saitama menyadari bahwa kekuatan luar biasa itu sangat membosankan. Dia memenangi pertarungan itu dan pergi ke toko serba ada untuk membeli bahan makanan untuk makan malamnya. Di jalan pulang, dia disadarkan dengan ketiadaan tindakan kejahatan di dunia ini. Dia tidak sedih, tapi merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Kekuatannya telah mengorbankan emosinya, dan hari-harinya terasa monoton. Saitama kemudian dihina oleh monster mobil dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Dia merasa sedih karena kembali ke rumah tanpa terluka. Karena itu, dia mencari lawan yang dapat memberikan perlawanan. Keesokan harinya, Saitama diserang oleh monster kuat, dan dia terkejut melihat apartemennya hancur dibuat oleh monster itu.
Monster tersebut mengklaim bahwa mereka adalah penghuni bumi sejati yang berencana menguasai dunia permukaan. Banyak teman-teman mereka muncul, dan Saitama merasa terancam. Mereka mengaku telah mengeliminasi 70 penghuni permukaan. Namun, Saitama akhirnya bertemu dengan lawan yang kuat dan merasa bersemangat untuk melawan para penghuni bawah tanah itu. Dia mencemooh mereka dan mengalahkan monster pertama hanya dengan satu pukulan. Semangatnya semakin bangkit untuk bertarung. Saitama kemudian diserang dan merasa senang bisa menunjukkan semua kemampuannya. Dalam pertarungan yang panjang melawan mereka, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang balik. Ledakan besar muncul di pertarungan itu, mengira segalanya telah berakhir bagi umat manusia yang menyaksikan kekuatan Saitama. Saat itu, Saitama menyadari dia merasa bersemangat seperti pertama kali bertarung, dengan jantungnya berdegup kencang. Dia merasakan emosinya kembali, dan kemudian sang raja bawah tanah muncul. Ia marah dan Saitama langsung menerjang untuk melawan sang raja bumi yang kuat tersebut. Beberapa hari berlalu, Saitama menjalani hidup membosankan. Di apartemennya, dia menonton TV dan mengetahui tentang wabah nyamuk di kotanya. Kemudian, dia keluar untuk menyiram tanamannya, tetapi tidak melihat berita mengenai kawanan nyamuk berbahaya. Tiba-tiba, seekor nyamuk hinggap di tangannya, dan ketika dia mencoba menjepret nyamuk itu, nyamuk tersebut tidak mati. Dia mengeluarkan semua tenaganya untuk membunuh nyamuk itu. Sementara itu, warga diberikan peringatan tentang tingkat ancaman Demon. Kita kemudian melihat seorang cyborg tampan yang mengejar kawanan nyamuk itu di kota Z. Di saat bersamaan, seorang pencuri memanfaatkan situasi untuk mencuri barang berharga, meremehkan peringatan tentang nyamuk. Tiba-tiba, segerombolan nyamuk muncul dan menyerang, mengisap semua darahnya. Di tempat lain, Ratu Nyamuk merasa tidak puas dengan sedikit darah yang didapat. Mendadak, Genos muncul dan menembakkan api ke arah Ratu Nyamuk. Genos memahami bahwa ratu itu memberi perintah kepada semua nyamuk untuk mengisap darah semua manusia dan berencana untuk menyedot darah Genos. Dia kemudian memerintahkan semua nyamuk untuk menyerang Genos, tetapi dengan mudah menghabisi pasukannya dengan ledakan api. Ratu Nyamuk marah karena Genos membakar semua nyamuk kesayangannya, sementara itu, Saitama berpikir bahwa dia telah menangkap nyamuk itu, tetapi ternyata gagal. Kita lalu melihat Genos menyerang Ratu Nyamuk sekali lagi. Walau Genos bisa menahan serangannya, Ratu Nyamuk berhasil menghindar dan merobek salah satu lengannya. Merasa terancam, Genos kemudian memperkuat serangan dan meluncurkan ledakan api yang kuat. Ratu Nyamuk menghindari serangannya dan merobek kakinya dalam sekejap. Meskipun Ratu Nyamuk berusaha kabur, Genos terus menghajarnya. Dia menyadari bahwa Genos berbahaya dan memerintahkan pasukan nyamuknya untuk mengisap semua darah hewan. Di sisi lain, Genos pun bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Ratu Nyamuk. Tiba-tiba, Saitama muncul dan mencoba membunuh satu nyamuk dengan semprotan serangga. Dia menyadari segerombolan nyamuk mendekat dan Genos menyuruhnya untuk lari. Namun, Saitama tidak punya waktu untuk melarikan diri, sementara Ratu Nyamuk bersiap melancarkan serangan berikutnya. Saat itu, Genos menggunakan kekuatan cyborgnya dan dengan mudah membakar semua nyamuk. Dia yakin akan mendapatkan kemenangan, tetapi kota hancur akibat serangannya. Tiba-tiba, Saitama mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dan Ratu Nyamuk tidak percaya bahwa Saitama masih hidup. Ratu Nyamuk tertawa dan ternyata dia juga masih hidup, berkembang menjadi nyamuk supercell dan menyerang Genos dengan kecepatannya yang super. Genos tidak sempat menghindar dan terluka parah. Selain itu, dia menyadari bahwa musuhnya menjadi lebih kuat setelah mengisap darah dalam jumlah besar, dan dia memutuskan untuk mengorbankan nyawanya dengan mengaktifkan mekanisme ledakan dirinya. Di saat-saat terakhir, Saitama muncul dan hanya menamparkan wajah Ratu Nyamuk. Keesokan harinya, Genos mengunjungi guru barunya, dan Saitama merasa itu hanya lelucon. Saitama mengatakan bahwa dia tidak mencari murid dan penasaran dengan tubuh Genos yang merupakan cyborg. Genos pun mengira guru barunya juga seorang cyborg dan bertanya tentang pelindung berwarna kulit di kepalanya. Saitama merasa dibully, dan Genos meminta maaf atas kata-katanya yang kasar. Setelah itu, Genos menceritakan kepada Saitama tentang masa lalunya, bahwa keluarganya meninggal karena kecelakaan. Saitama pun memahami bahwa Genos adalah cyborg yang hampir mati dan akhirnya menjadikannya cyborg untuk mencari dan mengalahkan cyborg jahat. Beberapa jam berlalu, Saitama merasa bosan mendengarkan cerita panjang Genos dan menghentikannya. Sementara itu, seorang ilmuwan jahat lainnya mengetahui bahwa monster prototipenya telah hancur. Dia memikirkan untuk melakukan eksperimen baru dengan mempelajari Saitama dan memerintahkan asistennya untuk mengirimkan umpan. Setelah itu, Genos meminta untuk diajari agar bisa kuat seperti Saitama.
Saitama menjelaskan bahwa dia harus melawannya terlebih dahulu, kemudian bertanya apakah Genos siap menerima rahasia untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, muncul seekor belalang sembah, dan Saitama langsung mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Lalu kita melihat musuh lain di luar, dan ketika Genos melompat dari jendela, Saitama telah mengalahkan musuh lainnya. Tiba-tiba dia diserang, tetapi Saitama meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Lalu, muncul cyborg lain, dan Genos merasa penasaran apakah dia yang menghabisi keluarganya. Genos menyerang cyborg tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaan. Sementara itu, Saitama dikelilingi oleh dua monster kuat yang ingin mengalahkannya. Genos khawatir tentang gurunya, tetapi dia harus fokus pada pertarungannya sendiri. Genos lalu melancarkan serangan apinya, namun musuhnya tahan dengan serangan itu. Cyborg itu menyebutkan bahwa mereka dikirim dari House of Evolution. Di sisi lainnya, kita melihat Saitama yang merasa bosan dan berkomentar bahwa tanah ini adalah tempat yang sempurna untuk tidur siang. Raja Binatang menganggap Saitama bodoh dan menghina dirinya. Saitama kemudian menunjukkan bahwa mereka lemah, dan baru sadar bahwa bajunya kotor. Raja Binatang marah dan berusaha menunjukkan kekuatan aslinya, menyerang Saitama dan tanpa sengaja membunuh teman satu timnya. Setelah itu, Raja Binatang berubah menjadi monster tingkat tinggi dan meningkatkan kekuatannya. Namun, Saitama dengan tenang menghindari semua serangan dan tidak merasa takut sama sekali. Akhirnya, Saitama juga menyerang balik dan mengalahkan Raja Binatang tersebut hanya dengan tinju biasa. Salah satu teman musuh berusaha kabur, tetapi Saitama menemukannya. Kemudian kita melihat Genos yang sedang menginterogasi gorila cyborg. Gorila itu memberitahu Genos bahwa dia tidak punya peluang melawan pejuang terkuat kedua di tim mereka, tetapi mengakui bahwa Raja Binatang itu kalah dan meminta maaf karena sudah kasar. Setelah itu, kita tahu tentang seorang ilmuwan yang hidup lama sekali. Dia adalah seorang jenius yang telah membuat banyak kontribusi untuk pengetahuan manusia, tetapi merasa kecewa karena idenya tidak pernah mendapatkan dukungan dari komunitas ilmiah. Ilmuwan itu sebelumnya merencanakan untuk mengembangkan umat manusia, namun gagal karena idenya dianggap berbahaya. Akhirnya, si jenius memutuskan untuk mengejar mimpinya dengan segala cara. Ketika dia berumur 70 tahun, usahanya mulai membuahkan hasil. Dia mengkloning dirinya sendiri dan menamai laboratoriumnya Rumah Evolusi. Tiba-tiba, Saitama menghentikan cerita dan bertanya apa hubungannya itu dengan situasi mereka. Para ilmuwan mengancam cyborg gorila untuk menceritakan ringkasan cerita. Si gorila minta maaf dan menjelaskan bahwa bosnya sangat penasaran dengan tubuh Saitama. Namun, dia tidak memiliki ketertarikan pada pria. Genos menjelaskan kepada majikannya bahwa ilmuwan itu aneh dan harus dihapus. Saitama setuju, mengatakan bahwa mereka harus cepat karena ada diskon untuk PlayStation baru. Sementara itu, Genius dan kloningannya terkejut saat mengetahui Saitama dan Genos berhasil mengalahkan pasukan elit mereka, dan mereka baru menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah usaha untuk menghancurkan laboratoriumnya. Sang Genius menyatakan bahwa mereka harus bersiap-siap untuk melepaskan Carnage Kabuto. Semua klon merasa ketakutan, tetapi pemimpin mereka mengatakan mereka tidak punya pilihan lain. Kita lalu melihat Saitama dan Genos berlari ke markas ilmuwan jahat itu. Genos yakin Saitama bisa terbang, tetapi Saitama menegaskan bahwa manusia tidak dilahirkan dengan kemampuan terbang. Selanjutnya, mereka sampai di Rumah Evolusi, dan Genos langsung mengaktifkan kemampuan cyborgnya untuk menghancurkan seluruh bangunan. Saitama baru menyadari bahwa Genos berpikir cara itu adalah metode paling efisien untuk mengeluarkan mereka sekaligus. Kemudian, mereka menemui ruang bawah tanah dan melihat kloning yang sedang berjuang melawan monster, tetapi tidak bisa bertahan. Monster Kabuto pun langsung muncul dan menjatuhkan klon tersebut. Tidak lama setelah itu, Genius muncul di ruangan dan menyapa monster ciptaannya. Kabuto adalah bully dan mengeluh karena dikurung seumur hidup. Para ilmuwan menjelaskan bahwa dia dikurung karena mentalnya yang tidak stabil, sehingga Kabuto semakin marah dan menyatakan dirinya sebagai makhluk terhebat yang pernah ada. Kemudian, sang ilmuwan meminta bantuan dan membuat kesepakatan dengan Kabuto, menawarkan kebebasan asalkan Kabuto berhasil menangkap dua musuh kuat tersebut. Selanjutnya, kita melihat Saitama dan Genos merasakan adanya makhluk hidup yang lebih dalam di sarang itu. Tiba-tiba, Kabuto muncul dan menghantam Genos dengan kekuatan monsternya. Saitama terkejut melihat Genos terpental ke dinding. Setelah itu, Kabuto menantangnya untuk duel. Mereka memutuskan untuk bertarung di ruangan terbesar di fasilitas tersebut, dan Kabuto meremehkan lawannya. Tiba-tiba, Genos muncul, dan Kabuto terkejut karena dia masih hidup. Genos menyerang Kabuto dengan ledakan api yang kuat, menunjukkan kekuatan aslinya. Kabuto meremehkannya, tetapi dia dapat menahan serangan senapan mesinnya.
Saitama memperingatkan muridnya agar tidak memaksakan diri, tetapi Genos tetap ngotot. Genos menggunakan energi terakhirnya untuk menyerang, namun serangannya malah dipantulkan kembali. Saitama sangat marah karena potongan rambut rapi Genos menjadi berantakan gara-gara itu. Sayangnya, dia tidak menyangka akan ada seorang pria botak yang mengenakan jas fashion Nova yang mengganggunya. Namun, dia yakin bahwa makhluk terkuat bisa mengalahkan Saitama. Kabuto meremehkannya dan menunjukkan kecepatannya yang luar biasa kepada Saitama. Setelah itu, dia merasakan aura berbahaya, dan instingnya memperingatkan bahwa dia harus segera kabur. Kabuto terkejut dengan lawannya karena semua instingnya mengatakan agar tidak menyerang Saitama. Akhirnya, dia bertanya kepada Saitama bagaimana dia bisa sekuat itu. Saitama, yang kaget oleh pertanyaan tersebut, meminta Genos untuk mendengarkan dengan baik. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ilmuwan jenius ada di belakangnya. Genos berpikir ini terlalu berisiko jika orang-orang ini tahu rahasia Saitama, tetapi Saitama akhirnya membuka rahasia kekuatannya. Dia menceritakan bahwa dia telah berlatih selama bertahun-tahun, melakukan 100 push-up, 100 sit-up, dan 100 squat setiap hari. Selain itu, dia berlari 10 km setiap hari dan makan seperti binaragawan. Awalnya, Saitama berpikir bahwa dia akan mati karena latihan yang sangat berat, tetapi dia tidak pernah menyerah. Ia terus berlatih, dan setahun kemudian, dia menjadi botak. Akibatnya, dia memperoleh kekuatan super dan bisa melampaui dirinya sendiri. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Saitama dan mengira dia hanya bercanda. Genos merasa marah dan mengatakan bahwa dia tidak ingin belajar dari Saitama hanya untuk mendengar lelucon saja. Saitama menyadari bahwa Genos mungkin tidak percaya, tetapi dia berbicara jujur. Tiba-tiba, Kabuto marah dan menyebut Saitama sebagai pembohong. Dia meningkatkan kekuatannya dan berubah menjadi monster berbahaya. Kabuto sudah berada di bentuk terakhirnya dan memiliki rencana untuk membunuh Saitama dengan kekuatan penuhnya. Sementara itu, Saitama merenung. Kabuto memukul wajah Saitama, dan dia terlempar ke seluruh ruangan, tetapi Saitama tetap tenang. Fakta bahwa Kabuto melemparkannya seperti mainan membuatnya berpikir bahwa Kabuto telah membuat kesalahan besar. Kabuto berkata bahwa dia akan ngamuk selama seminggu penuh. Namun, Saitama menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Kabuto merusak harinya di supermarket. Akhirnya, dia mengalahkan Kabuto dengan satu pukulan. Genos mencoba menenangkannya dan berkata bahwa mereka harus buru-buru agar sampai tepat waktu. Beberapa hari kemudian, kita melihat seorang pria yang mengeluh bahwa orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin terus menderita akibat masyarakat. Hammerhead ingin mengubah masyarakat dan berusaha mengajak orang lain ke pihaknya melalui pidato untuk menciptakan sebuah utopia. Sayangnya, tidak ada yang tertarik untuk mendengar omongannya, yang membuat dia marah. Mereka kemudian berdiri di depan gedung para investor kaya, dan Hammerhead merasa iri. Dia menginstruksikan bawahannya untuk merobohkan gedung para investor kaya tersebut, dan gedung itu segera ambruk, membuat semua orang di sekitar melarikan diri dari para penjahat. Setelah itu, salah satu kru Hammerhead mengatakan bahwa mereka telah salah merobohkan gedung. Kemudian, kita melihat pahlawan Moomin Rider yang membantu seorang bocah kecil dengan masalahnya. Bocah tersebut sangat senang karena dia telah menarik balonnya yang tersangkut di pohon. Sementara itu, Saitama terbangun dari mimpi buruk tentang seseorang yang ingin bermain suit gunting, batu, kertas dengannya. Saitama menyadari bahwa itu hanya mimpi dan menonton TV. Dia mengetahui tentang penjahat kelas B, Hammerhead, yang merusak banyak bangunan di kota F. Saitama menyikat giginya dan tidak peduli dengan Hammerhead. Tiba-tiba, dia sadar bahwa semua anggota grupnya mencukur rambut, dan dia merasa tersinggung karena mereka mencuri gayanya. Saitama memutuskan untuk menghukum mereka dan ingin menghancurkan semuanya hingga rata dengan tanah. Setelah itu, kita melihat kota F, di mana Hammerhead membuat onar bersama kelompoknya. Tiba-tiba, pesepeda dari Gerakan Keadilan, Rider, muncul dan menantang mereka. Hammerhead tidak memiliki kesempatan dan kalah dalam pertarungan tersebut. Setelah itu, investor Zaniru diperingatkan tentang teroris, tetapi dia menolak untuk melarikan diri. Tiba-tiba, bodyguard-nya muncul, dan investor Zaniru senang melihat Sonic. Sonic menyatakan bahwa dia akan mengurus semuanya sehingga mereka tidak perlu khawatir. Ia berjanji akan mengalahkan para penjahat dan mematahkan semua tulang mereka. Kemudian, kita melihat Hammerhead dan kelompoknya menuju gedung Zaniru, berencana untuk merusak tempat itu. Tiba-tiba, Speedasonic muncul dan mengklaim tidak ada musuh yang bisa melarikan diri. Hammerhead memerintahkan pengikutnya untuk menyerang Sonic, tetapi Sonic memiliki kekuatan buah iblis Trafalgar Law dan dengan mudah memenggal kepala mereka. Semua orang bingung karena gerakan Sonic terlalu cepat.
Hammerhead merasa ketakutan dan mencoba melindungi dirinya dengan kekuatan baju zirahnya. Sonic menatapnya dari atas, dan saat itu dia diserang oleh batu besar, sementara itu, Saitama dianggap penjahat. Kita melihat Sonic yang terkejut karena lawannya tidak dia mencoba untuk kabur, menghindari semua serangan Hammerhead yang kemudian menghina dirinya. Hammerhead berupaya menjebak Sonic, tetapi Sonic tidak takut karena ia yakin akan menang. Sonic segera menyerang lawannya sambil meningkatkan kecepatan lari. Hammerhead merasa telah berhasil menangkapnya dan berpikir telah dapat menghantam Sonic ke tanah. Namun, tiba-tiba Sonic menyerang Hammerhead dari belakang dan melaporkan kepada kliennya bahwa tugasnya telah selesai. Dia lalu menyadari bahwa tubuh Hammerhead telah menghilang, ternyata dia berhasil kabur, tulang tengkorak Saitama selalu lebih tebal daripada manusia biasa. Kita kembali melihat Saitama yang sedang mencarinya, sementara Genos sedang diperbaiki oleh dokter Kusano. Genos menceritakan tentang majikan barunya yang telah menyelamatkannya. Genos sangat berterima kasih karena Saitama telah menyelamatkan nyawanya 2 kali, dan dokter Kusano senang melihat Genos menemukan teman baik. Setelah itu, dokter Kusano memberitahu bahwa dia telah membuat augmentasi baru, dan setelah selesai, Genos pasti bisa melampaui majikannya. Kemudian, kita melihat Hammerhead yang berpikir bahwa Saitama mungkin mau bergabung ke kelompoknya. Tiba-tiba, Saitama diserang, dan Hammerhead terkejut karena pukulannya tidak mempan. Saitama mengomentari bahwa baju zirahnya terlihat jelek dan menghina Hammerhead, membuatnya marah. Hammerhead mengeluarkan tenaga lebih dan menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, Saitama teringat bahwa dia sering melakukan jurus ini saat kecil dan dengan mudah menghentikan Hammerhead. Ia sadar bahwa musuhnya sangat mirip dengannya lalu hancurlah baju zirah Hammerhead. Hammerhead kemudian meminta ampun, dan Saitama menyatakan bahwa dia akan mengampuninya jika dia berhenti melakukan kejahatan. Selanjutnya, Saitama dalam perjalanan pulang ketika Sonic muncul, mencarinya untuk menjelaskan bahwa dia sedang mencari Hammerhead. Tiba-tiba, Saitama diserang, tetapi dia berhasil menghindari semua serangan Sonic. Saitama menyadari bahwa dia dianggap sebagai pengikut Hammerhead dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu. Sonic tidak percaya dan menyebut kepala botak Saitama sebagai bukti kebalikannya. Kemudian Sonic bercerita tentang latar belakangnya, bahwa dia adalah ninja yang sudah mengasah tekniknya sejak kecil. Harga dirinya terluka saat Saitama 2 kali menghindari serangannya. Dia mengira Sonic hanya ingin menguji gerakan tersebut. Setelah itu, Sonic menunjukkan kecepatannya kepada Saitama, tetapi Saitama tidak terkesan. Saitama malah merasa bosan dan bertanya kepada Sonic, "Bolehkah aku pulang?" Sonic tidak terima karena Saitama bisa membaca gerakannya, kemudian dia mencoba menendang Saitama. Namun, Saitama berhasil menghindari tendangannya, dan secara tidak sengaja Sonic malah mengenai bagian vitalnya sendiri. Dia meminta maaf dan merasakan sakit yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Sonic mengetahui nama lawannya dan berseru, "Lain kali aku akan mengakhiri hidupmu." Tapi Saitama tidak menganggap serius ancaman itu dan hanya berharap yang terbaik untuknya. Saitama kemudian menceritakan tentang Sonic, tetapi Genos juga tidak mengenalnya. Lalu, Saitama marah karena menyadari bahwa tidak ada yang mengenalnya sebagai pahlawan. Genos terkejut dengan masalah Saitama, karena meskipun dia telah mengalahkan banyak monster, dia masih menjadi pahlawan yang tidak dikenal. Genos berharap untuk menjadi pahlawan yang terkenal. Genos ingat bahwa pahlawan lain mendapatkan pujian karena mengalahkan Hammerhead dalam kelompoknya. Tiba-tiba, Genos menemukan cara untuk membantu Saitama dengan memberitahu tentang asosiasi pahlawan. Dari situ, Saitama mulai dikenal berkat ide untuk mendaftar bersama temannya, Genos, di asosiasi pahlawan. Kemudian, kita melihat 2 cyborg yang mencoba membunuh Hammerhead, tetapi dia selamat karena tengkoraknya yang tebal. Lalu, kita melihat Saitama yang mengisi formulir pendaftaran sambil menonton berita. Dia tahu bahwa satu langkah salah saja bisa membuatnya berakhir seperti Hammerhead. Keesokan harinya, kita melihat asosiasi pahlawan yang memutuskan bahwa Mumen Rider akan tetap menjadi pahlawan kelas C peringkat teratas. Mereka membahas tes pahlawan resmi, tetapi sayangnya, mereka menghadapi masalah. Kualitas pelamar semakin menurun setiap tahun, dan mereka berencana untuk menilai kandidat dengan lebih kritis. Kita kemudian melihat banyak kandidat yang sedang mempersiapkan ujian, mereka melakukan pemanasan, dan Saitama diremehkan oleh kandidat lainnya. Setelah itu, tes kebugaran pertama dimulai, dan Saitama melakukan lompat ke samping. Selanjutnya, Saitama harus melakukan sprint dan angkat beban. Dia hampir merusak seluruh gedung karena kekuatannya yang luar biasa, dan berhasil meraih nilai tertinggi di semua tes. Nantinya, Saitama menunggu hasil tes keluar dan temannya, Genos, datang.
1 jam kemudian mereka menerima hasilnya, dan Genos resmi menjadi pahlawan kelas S. Saitama juga berpikir bahwa dia harusnya sudah menjadi pahlawan kelas S, dan Janos mengucapkan selamat. Lalu dia bertanya kepada gurunya tentang wawancara, karena Janos ditanya tentang rumah evolusi. Asosiasi pahlawan menanyakan apakah dia telah menghancurkan seluruh bangunan, dan mereka merasa sangat senang mendengarnya. Dia berhasil membersihkan para penjahat, dan Genos resmi terdaftar sebagai pahlawan kelas S, sementara Saitama baru tahu bahwa dia sebenarnya adalah pahlawan kelas C. Janos salah paham tentang setengah bagian laut, dan Genos berencana untuk meluruskan kesalahpahaman itu, tetapi Saitama menganggap itu hanya akan membuatnya semakin malu. Kemudian kita melihat seorang pria yang diperingatkan bahwa Genos telah resmi menjadi pahlawan kelas S. Pahlawan keren dan ganteng itu menatap fotonya sambil merencanakan untuk bertemu dengannya suatu saat nanti. Setelah itu, kita melihat Saitama dan Janos di pahlawan A-kelas yang berupa ular memandang mereka dari atas dan meminta mereka untuk serius dengan status pahlawan mereka. Tiba-tiba, dia marah karena Saitama tidak mendengarkannya. Pahlawan A-kelas mencoba menakut-nakuti Saitama dan melakukan tarian aneh. Saitama memiliki masalah lain karena permen karet menempel di wajahnya, dan Genos menanyakan apakah dia baik-baik saja. Malamnya, mereka pulang, dan Genos menceritakan lebih banyak tentang asosiasi pahlawan kepada gurunya. Saitama sebenarnya tidak terlalu tertarik pada asosiasi pahlawan, tetapi Genos sangat antusias untuk bekerja sama menjadi pahlawan. Genos juga menyatakan secara resmi bahwa dia adalah murid Saitama, dan Saitama menyadari bahwa Genos akan mengundang banyak masalah baginya di masa depan. Sementara itu, Snake mengeluh tentang 2 pahlawan baru itu dan berpikir mereka masih amatiran, tetapi seorang pemimpin pemerintah membantahnya, mengatakan bahwa kedua orang itu tidak lemah. Dia menjelaskan kepada Snake bahwa Saitama hanya lulus ujian tulis dengan susah payah, padahal dia hampir menghancurkan seluruh gedung saat tes kebugaran. Snake tidak percaya bahwa orang bodoh seperti Saitama bisa lebih kuat darinya. Kemudian kita melihat Saitama yang sadar bahwa Genos sangat keren karena dia termasuk pahlawan tingkat atas. Tiba-tiba, Snake muncul dan mencoba memberi ceramah kepada Saitama. Snake menyerang Saitama dengan teknik aneh, tetapi serangannya gagal. Beberapa hari kemudian, mereka berada di pegunungan, dan Genos menyatakan bahwa mereka bertiga berada di peringkat paling bawah. Dia kemudian mengatakan bahwa setelah lebih banyak aksi heroik, mereka akan mendapatkan nama pahlawan. Saitama berharap dia tidak mendapatkan julukan konyol seperti Capet Baldi. Setelah itu, Genos mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Saitama yang setuju untuk membantunya. Permintaan yang tidak masuk akal, Saitama ingin membantu Genos menjadi lebih kuat dan bersiap berlatih bersamanya. Genos mengatakan kepada gurunya bahwa dia siap bertarung habis-habisan. Namun, saat Genos menyerang pertama kali, Saitama hanya menghindar dari tendangannya. Genos mengeluarkan serangan yang lebih kuat, tetapi Saitama melompat ke udara. Tiba-tiba, Saitama ditembak sinar laser yang menghancurkan sebagian gunung. Saitama tidak terluka, dan Genos meningkatkan kecepatannya. Setelah itu, Saitama juga meningkatkan kecepatannya. Genos tidak berhasil mengalahkan mentornya karena Saitama lebih cepat dan tiba-tiba menghilang. Genos kemudian menemukan Saitama yang sedang berlari pergi. Genos segera mengaktifkan semua meriamnya dan mengarahkan ke Saitama, tetapi Saitama muncul di belakangnya. Kemudian Genos mengungkapkan bahwa dia sangat ingin melawan Saitama dengan serius dan tidak akan menahan diri. Genos sangat sadar bahwa kekuatan Saitama tidak terbatas, dan dia bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Akhirnya, Saitama menunjukkan kekuatan penuhnya, dan Genos merasakan kedahsyatan pukulan itu. Saitama bersiap untuk menyerang, dia akan memukul, tetapi menghentikan tinjunya sebelum mengenai muridnya. Setelah itu, Genos terkejut dan menyadari bahwa Saitama adalah monster karena dia menghancurkan gunung di belakang mereka. Kemudian kita melihat Hiro Amaimas yang menemukan lokasi Genos dan langsung pergi ke sana. Sementara itu, Saitama sedang menikmati makan malam dan menantang Genos untuk duel makan mie udon. Beberapa saat kemudian, pemilik restoran kaget melihat Genos yang telah menghabiskan seember penuh mie udon. Tiba-tiba, Amaimas masuk ke restoran mie dan berbincang dengan Genos. Saitama memperingatkan temannya bahwa dia mungkin hanya pemula yang tidak terbiasa seperti Snake. Mereka keluar, dan Genos bertanya mengapa Saitama ingin berbincang dengannya. Saitama khawatir tentang Genos dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, Genos kembali ke restoran mie, dan Saitama mengira dia sudah mengalahkan Amaimas. Genos menjelaskan bahwa dia baru saja bertemu dengan Amaimas dan mengaguminya, sambil bersalaman. Saat perjalanan pulang, Saitama terkejut karena pahlawan kelas S dan kelas C diperlakukan secara berbeda.
Sementara itu, Genos teringat kata-kata Amai Mas yang mengatakan bahwa pahlawan profesional harus selalu menjadi simbol keadilan yang keren. Genos merasa Amai Mas tampaknya ingin mencari masalah, tetapi Amai Mas menghentikannya dan memberikan saran untuk masa depannya sebagai anggota pahlawan. Akhirnya, Amai Mas menyatakan harapannya yang besar terhadap Genos. Setelah itu, Genos berpamitan, dan Saitama merasa aneh mendengar kata-katanya. Selain itu, kita lihat bahwa Amai Mas mulai tertarik pada Genos. Kemudian, Genos datang ke apartemen Saitama dan bertanya apakah dia bisa tinggal bersamanya. Saitama awalnya menolak, tetapi Genos meyakinkannya dengan tawaran uang yang melimpah. Beberapa hari sudah berlalu sejak Genos pindah ke apartemen gurunya, dan Saitama penasaran dengan apa yang sedang ditulis oleh muridnya. Saitama menyadari bahwa Genos lebih pintar darinya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus diajarkan. Tiba-tiba, Genos mengungkapkan bahwa jika dia tidak rutin melakukan aktivitas pahlawan, namanya akan dihapus dari daftar pahlawan. Saitama menjawab bahwa dia menonton berita setiap hari dan tidak ada bencana yang dilaporkan, jadi Genos menjelaskan bahwa para reporter biasanya tidak membahas kejahatan biasa. Saitama pun tidak percaya bahwa dia baru tahu aturan ini sekarang. Saitama berusaha berpura-pura pintar, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia berpikir bisa membantu Genos menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, dia melihat majalah dan menyarankan Genos untuk mencoba menjadi salah satu dari 10 pahlawan terbaik. Kemudian, mereka mencari penjahat dan berlarian di kota. Sayangnya, mereka tidak menemukan penjahat karena kota sepi sepanjang hari. Catat saja, usahanya menangkap penjahat gagal dan mereka akhirnya pulang. Keesokan harinya, Saitama merasa gugup karena kota tiba-tiba kembali sepi. Tiba-tiba, dia diserang oleh Sonic, dan Saitama mengenali orang itu, meskipun sayangnya dia tidak mengingat namanya. Saitama mengatakan bahwa dia tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan Sonic. Merasa tersinggung, Sonic menyerang Saitama dengan pedangnya, tetapi Saitama menghancurkan pedangnya. Saitama menegaskan bahwa dia sedang sibuk, dan Sonic menjadi ketakutan dengan aura Saitama. Tiba-tiba, Tank Top Tiger memberikan laporan tentang penjahat yang sedang membuat masalah di kota, sehingga Saitama mengira Sonic mungkin dianggap penjahat, padahal itu sebenarnya adalah salah paham. Dia mencoba menjelaskan, tetapi Tank Top Tiger bilang dia tidak pernah mendengar tentang Saitama sebagai pahlawan. Selanjutnya, Saitama diajari untuk tidak mengancam orang lain lagi. Tank Top Tiger mencoba memprovokasi Saitama agar terlihat keren di depan warga kota. Tiba-tiba, Sonic menyerang. Semua orang takut dan melarikan diri. Sonic bertanya apakah Saitama akan lari sebagai pahlawan atau memiliki keberanian untuk berdiri dan melawan. Lalu dia menyerang Saitama dengan shuriken, tetapi Saitama menghindar dari serangannya dan menyuruh Sonic untuk berhenti menyerang, tetapi Sonic tidak mengindahkannya. Di saat terakhir, Saitama menyelamatkan seorang bocah kecil dan sangat marah. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain-main bodoh dengan Sonic. Setelah itu, dia menyadari bahwa Sonic adalah penjahat dan langsung membuatnya pingsan. Keesokan harinya, Asosiasi Pahlawan mengetahui bahwa Sonic terlibat dalam beberapa pembunuhan. Setelah itu, pahlawan kelas S, Tornado, muncul di kantor Asosiasi Pahlawan. Dia mengetahui tentang penyelidikan tersebut di kota Z dan marah karena beberapa alasan, tetapi mereka berhasil menenangkannya. Tornado mengatakan bahwa mereka akan menyesal menolak tawarannya. Beberapa hari kemudian, Markas Besar Asosiasi Pahlawan menerima laporan bahwa Watchdog Man sedang menyelidiki Kota Ki. Mereka semua tahu bahwa Kota Ki adalah zona bahaya, dengan lebih banyak korban dan monster dibandingkan area lain. Lalu, mereka membahas kota-kota lain dan menyatakan bahwa tidak ada kejadian buruk. Mereka juga bilang kadang monster kuat muncul dengan level bencana tetapi berhasil dibasmi. Tiba-tiba, seorang pria bertanya tentang kota Z karena dia menyadari bahwa di sana ada potensi besar terjadi bencana. Namun salah satu anggota dewan mengatakan bahwa mereka telah mengirim 2 pahlawan kelas A untuk menyelidiki kota Z. Jadi, Golden Ball dan Spring Mustachio sedang dalam perjalanan ke kota Z. Kedua pahlawan tersebut berkeliling kota dan berencana menuju tempat yang ditinggalkan. Ketika mereka sampai di pintu masuk yang terkunci, mereka menyadari bahwa mereka bisa diserang kapan saja. Golden Ball bertanya-tanya apakah temannya tahu mengapa serangan monster di area ini bisa setinggi itu, tetapi Spring Mustachio tidak tahu. Genos, di sisi lain, merasa bahwa mereka sedang mengejar sesuatu dan bersihkan toilet. Setelah itu, kita lihat ada monster rumput laut yang mendengar bahwa monster kuat ada di kota hantu. 2 pahlawan itu kemudian menemukan monster rumput laut dan merencanakan untuk mengalahkannya. Golden Ball menembakkan roket tetapi serangannya dipantulkan, lalu tiba-tiba dia diserang oleh monster rumput laut.
Spring Mustachio khawatir tentang temannya. Temannya juga diserang, tapi berhasil menghindari serangan lawannya dan melakukan trik sulap. Setelah itu, dia bertarung melawan monster dengan keahlian pedangnya. Spring Mustachio berhasil memblok semua serangan monster tersebut. Lalu, dia bersiap melakukan serangan pedang untuk menusuk monster itu. Namun, monster rumput laut itu tidak ingin menjadi sushi, sehingga dia langsung melompat menjauh. Spring Mustachio terkagum karena lawannya bisa menghindari serangannya, dan dia sadar bahwa dia harus meminta bantuan. Sementara itu, ada panggilan minta tolong yang dikirim ke tim konsultasi asosiasi pahlawan, dan mereka tahu bahwa dua pahlawan kelas A sedang dalam masalah. Mereka berusaha mengirim pahlawan terdekat ke kota hantu sebagai bantuan. Kemudian kita lihat Spring Mustachio yang sudah tidak memiliki tenaga dan pingsan. Beberapa saat kemudian, monster rumput laut menemukan Saitama yang sedang pulang untuk memasak makan malam. Saitama diserang dan teringat bahwa dia lupa membeli rumput laut. Nanti, Genos mengetahui bahwa Saitama membeli rumput laut dengan harga murah. Genos menjelaskan bahwa rumput laut bagus untuk pertumbuhan rambut, dan itu membuat Saitama merasa sakit hati. Setelah itu, asosiasi pahlawan melaporkan bahwa dua pahlawan kelas A dilarikan ke rumah sakit dengan luka serius, tetapi monsternya berhasil dikalahkan oleh orang misterius. Setelah itu, pahlawan kelas S, Tornado, juga mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut. Dia berteriak kepada pria yang awalnya menolak permintaannya untuk menyelidiki kota hantu. Selanjutnya, kita melihat sekelompok pahlawan yang sedang menyelidiki tempat kejadian perkara dan bertanya-tanya monster mana yang menyebabkan kerusakan besar itu. Mereka juga menemukan rumput laut di lokasi kejadian. Selain itu, banyak rumor menyebar tentang monster kuat di kota hantu. Beberapa hari kemudian, Genos memberitahu gurunya bahwa peringkatnya naik dari posisi terakhir ke posisi ke-342. Saitama kemudian mengetahui bahwa Genos masih berada di peringkat terakhir, tetapi peringkat popularitasnya berada di urutan 6. Saitama menjadi cemburu dan merasa tertekan. Beberapa minggu kemudian, aku tahu bahwa Genos dijuluki Pangeran Cyborg. Tiba-tiba, sebuah meteor raksasa meluncur ke bumi dan para ilmuwan sangat terkejut dengan penemuannya. Wajah mereka yang ketakutan menggambarkan betapa besar meteor tersebut, yang sebesar bulan. Mereka menghitung bahwa meteor itu akan segera menabrak bumi, dan kota Z akan menjadi sasaran pertama. Jadi, asosiasi pahlawan memanggil semua pahlawan kelas S untuk rapat. Saitama pun bertanya apakah Genos bisa membawakan minuman prime milik Logan Paul saat pulang nanti. Setelah itu, Genos tiba di gedung asosiasi pahlawan dan disambut oleh Bang, si Silver Fang yang terkenal dan berada di peringkat 3 di antara pahlawan kelas S. Dia menjelaskan kepada Genos bahwa semua pahlawan kelas S telah dipanggil karena ada masalah besar. Silver Fang menyatakan bahwa itu adalah ancaman tingkat naga dan meteor akan menabrak bumi dalam 30 menit. Genos menyadari bahwa seluruh kota Z akan hancur dan kemungkinan besar mereka tidak sempat mengevakuasi semua orang tepat waktu. Genos lalu bertanya, apa rencananya? Bang menjawab bahwa dia harus melindungi dojonya, sementara itu warga kota Z berusaha melarikan diri dari meteorit, tetapi mereka tidak sempat. Genos mengetahui bahwa semua orang akan mati, dan ia berusaha melakukan segala cara untuk melindungi mereka. Dia mengaktifkan baju Zira Iron Man yang dia curi dari The Avengers dan meningkatkan tenaganya. Tiba-tiba muncul seorang cyborg lainnya yang juga berencana menghancurkan meteorit tersebut. Genos mengenal cyborg itu, namanya Bovoi, yang juga merupakan pahlawan kelas S. Genos meminta bantuan kepada Bovoi, tetapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia hanya datang untuk uji coba di lapangan dengan senjata super barunya. Genos lalu mengetahui bahwa cyborg di depannya itu hanyalah drone yang dikendalikan jarak jauh menggunakan controller Xbox dan bukan cyborg asli. Genos baru menyadari bahwa dia adalah pahlawan kelas S, Metal Knight. Setelah itu, Metal Knight langsung menyerang dan meluncurkan rudal ke meteor tersebut. Rudal tersebut tepat mengenai meteor, dan Genos terkesima dengan kekuatan yang mengalir darinya. Sayangnya, serangan Metal Knight gagal, dan meteor tersebut terus meluncur menuju bumi. Genos menghitung waktu benturannya dan merasa gugup, karena jika serangannya gagal, semua penduduk akan langsung mati. Tiba-tiba Bang muncul, menenangkannya dan memberitahu bahwa dia masih muda dan harus percaya pada kekuatannya. Genos merasa termotivasi dan mulai memasang inti Iron Man di lengannya untuk mengumpulkan cukup energi. Genos kemudian menembak meteor itu dengan segenap tenaganya, tetapi tidak berhasil. Bang berpikir serangannya akan mendorong meteor tersebut mundur, tetapi ternyata salah, dan energi Genos habis. Pada saat Genos mulai kehilangan harapan, gurunya muncul, memperkenalkan diri dan menganggap dirinya sebagai pahlawan yang ingin menyelamatkan dunia.
Namun, Saitama melompat ke udara dan bersiap untuk memberikan pukulan biasa. Dia menghantam meteorit itu dengan tinjunya, dan meteorit tersebut hancur menjadi banyak pecahan kecil. Silver Fang merasa terkesan dengan kekuatan luar biasa Saitama, dan seluruh kota bergetar saat itu. Pecahan meteorit pun jatuh ke bumi. Saitama berpikir dia telah menyelamatkan kota, tetapi tidak menyadari bahwa bangunan di belakangnya sedang hancur. 3 hari kemudian, orang-orang diberitahu bahwa kota Z tidak hancur total. Genos merasa tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena merasa tidak kompeten dan tidak mampu melakukan apa-apa. Namun, Saitama menyatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan seharusnya bersyukur tidak ada yang meninggal. Genos setuju dan menyadari bahwa gurunya telah melakukan keajaiban. Genos khawatir banyak orang akan menyalahkan Saitama atas kerusakan itu meskipun dia telah menyelamatkan semua penduduk. Tiba-tiba, Saitama bertanya tentang peringkat pahlawan mereka. Saitama mengetahui bahwa dia telah naik dari peringkat 342 ke peringkat 5. Lalu Genos berkata bahwa dia layak mendapatkan pengakuan lebih, tetapi asosiasi pahlawan mengira Genos dan Metal Knight lah yang menghancurkan meteor tersebut. Setelah itu, Saitama belajar tentang sistem tingkat ancaman, dan Genos merasa percaya diri bahwa tidak ada ancaman yang menjadi masalah bagi mereka. Tiba-tiba, Saitama mengucapkan sesuatu yang membuat Genos termotivasi dan langsung mencatatnya di buku catatannya. Sementara itu, Saitama memutuskan untuk mencari ancaman sendiri dan tidak mengizinkan Genos ikut karena takut Genos malah mendapatkan semua pujian. Selanjutnya, Saitama melihat-lihat sekitar kota dan dituduh sebagai penipu oleh Tank Top Tiger. Tiba-tiba, dia memanggil kakaknya dan Tank Top Black Hole muncul. Dia juga memberitahu bahwa Saitama adalah penipu yang mencuri kredit atas pekerjaan orang lain. Saitama bertanya siapa mereka, dan Tank Top Tiger menjadi marah. Kemudian, Tank Top Black Hole memberikan ide untuk membuat warga membenci Saitama. Dia berteriak bahwa Saitama adalah pelaku yang menghancurkan kota, dan warga pun berkumpul di sekitar Saitama. Rencana si pengganggu berhasil, dan dia bisa menipu orang-orang untuk membenci Saitama. Lalu, semua warga berbalik melawan Saitama dan mengira dia adalah penjahat. Saitama tidak percaya bahwa mereka semua percaya pada kebohongan itu dan mereka mencoba memaksanya untuk menyerah menjadi pahlawan. Sementara itu, Genos menemukan pesan-pesan kebencian. Kita melihat orang-orang yang marah menghinanya. Silver Fang mengamati situasi tersebut dan tidak ikut campur, karena Saitama akan sering menghadapi para pembenci di masa depan. Tiba-tiba, Tank Top Brothers mengumumkan bahwa mereka akan menghukum Saitama. Silver Fang merasa kasihan pada dua bersaudara itu, dan mengingat bahwa tidak heran mereka tidak akan pernah naik ke kelas B. Kemudian, saudara-saudara Tank Top menunjukkan tarian TikTok mereka dan marah karena tidak mendapatkan pengikut baru. Tank Top Tiger langsung dikalahkan dan dibuang. Serangan Tank Top Black Hole juga gagal, dan dia mengaku telah berbohong kepada semua orang. Tiba-tiba, Saitama mengaku bahwa dia adalah orang yang telah membom kota itu dan berteriak bahwa dia tidak peduli dengan hinaan yang dilontarkan kepadanya. Dia bilang mereka bisa menyalahkan dia sebagai orang jahat. Tiba-tiba, Genos menghentikannya dengan mengatakan bahwa dia senang memiliki master hebat dalam perjalanan pulang. Genos berkata dia belum pernah bertemu orang sehebat Saitama, dan juga menegaskan bahwa walaupun semua orang melawannya, dia akan selalu mengikuti Saitama. Beberapa hari kemudian, kita melihat seekor gurita yang berencana menguasai dunia. Dia bawa pesan bahwa klan C-Folk akan menaklukkan permukaan dan mereka harus menyerah. Tetapi kebetulan Saitama bertemu monster itu dan bermain Squid Game dengannya. Saitama kemudian mengetahui tentang pertarungan itu dan baru sadar bahwa dia telah naik ke peringkat 5. Di bawah kita melihat lebih banyak monster laut muncul ke permukaan, dan seorang pendek dengan melon besar berteriak minta tolong. Masalahnya, klan pelaut membuat mereka ketakutan dan memiliki rencana untuk menguasai permukaan. Tiba-tiba, pahlawan kelas A, Stinger, muncul dan siap untuk bertarung. Warga senang melihat kehadirannya dan bersorak karena mereka berpikir dia akan mengalahkan musuh. Sementara itu, Genos menggunakan tubuh cyborgnya untuk kemampuan mengeringkan piring dan memberitahukan Saitama bahwa dia telah naik ke peringkat 2. Tiba-tiba, Genos bertanya kepada gurunya apakah Saitama sudah mengalahkan monster C-Folk kemarin. Saitama agak kesulitan mengingat nama-nama, dan ada laporan di TV tentang monster-monster itu. Mereka mengetahui bahwa monster-monster itu berasal dari Bikini Bottom, dan Moomin Rider berangkat untuk melindungi orang-orang. Akhirnya, kita melihat Stinger yang babak belur, dan teman-teman SpongeBob meremehkannya. Meski terluka parah, Stinger tidak menyerah dan menyerang monster-monster itu. Hasilnya, dia berhasil mengalahkan mereka dan merayakan kemenangannya. Namun, tiba-tiba, pemimpin suku laut muncul dan mengalahkan Stinger.
Di perjalanan menuju kota J, Saitama dan Genos berusaha melacak musuh mereka. Setelah itu, kita melihat asosiasi pahlawan yang baru mengetahui tentang Stinger. Momin Rider sedang di jalan raya, sementara pahlawan lain memberitahunya bahwa dia harus kembali, karena pahlawan kelas C tidak cukup kuat menghadapi situasi ini. Di sisi lain, Deep Sea King berjalan mengelilingi jalanan, dan ada pahlawan yang memperhatikannya. Lightning Max merasakan adanya bahaya, makhluk itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan langsung menyerang musuhnya dengan naluri. Dia terkejut saat monster itu muncul begitu saja dan segera mencoba melarikan diri, tetapi langsung diserang hingga terpental ke gedung. Lightning Max sadar bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, sehingga dia mencoba menggunakan senjata rahasia untuk mengalahkan monster itu. Sayangnya, dia kalah dan terjatuh pingsan dari gedung, tetapi seorang pahlawan kelas S berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, seorang narapidana melarikan diri dari penjara, dan Sonic terkejut melihat ada pahlawan di dalam penjara itu. Sonic menyadari bahwa piri-piri narapidana ini terkenal karena dia sering menyerang pria tampan dan memaksa mereka untuk mencuri sabun. Tak lama setelah itu, Deep Sea King muncul, dan piri-piri narapidana tidak bisa memaafkan musuh yang merusak wajah dua pria ganteng. Dia sangat marah dan tidak percaya bahwa musuh itu sampai menghancurkan sweater pacarnya. Namun, Deep Sea King merasa lapar dan menyatakan bahwa dia akan mengubah musuhnya menjadi Krabby Patty. Piri-piri narapidana tidak takut dan membalas, bahkan sampai lawannya terkesan dengan kekuatannya. Sementara itu, Sonic terus memperhatikan piri-piri, narapidana itu tampak sok jago, tetapi tiba-tiba dia terluka parah. Dalam kondisi sulit, dia memutuskan untuk berubah menjadi bentuk Sailor Moon-nya, namun hanya melepas bajunya. Sonic terkejut melihatnya telanjang, sementara piri-piri yakin bahwa dia akan menang dengan bentuk Angel Style-nya. Lalu, mereka mulai bertarung, dan Deep Sea King diserang oleh piri-piri narapidana. Setelah itu, Genos menemukan musuhnya, tetapi dia tidak bisa menghubungi gurunya melalui telepon. Di sisi lain, Deep Sea King dengan santai menahan semua serangan lawannya. Ia meremehkan piri-piri narapidana dan mengembalikan tinjunya. Kekuatan Deep Sea King memang jauh lebih tinggi, hingga dia berhasil membuat lawannya Ko. Kemudian, dia menggunakan piri-piri narapidana sebagai bola tinju dan menendangnya hingga terbang ke bulan. Deep Sea King merasa senang dan menantang Sonic untuk bertarung selanjutnya. Sonic menerima tantangannya dan menyerang Deep Sea King dengan tendangan keras. Namun, Deep Sea King secara tiba-tiba menggunakan salah satu kemampuan spesialnya, tetapi Sonic berhasil mengelak. Sonic berkata bahwa dia tidak akan kalah dari monster lemah seperti dia, serta dengan mudah menghindari serangan monster itu. Anehnya, Deep Sea King malah mulai tertarik padanya dan menyerangnya dengan cepat. Tak lama kemudian, Deep Sea King berubah menjadi monster yang lebih kuat dan mengklaim bahwa dia mendapatkan peningkatan kekuatan, lalu kita lihat Momin Rider, yang bertemu dengan Saitama yang sedang mencari temannya. Saitama bertanya kepada Momin Rider apakah dia pernah melihat teman-temannya, Janos. Di tempat lain, Amai Mas sedang diwawancarai. Dia menyatakan bahwa dia hanya seorang pahlawan hobi, mempromosikan lagu barunya dan menyatakan keinginannya untuk membawa keberanian kepada para pahlawan melalui lagu tersebut. Sementara itu, Sonic sedang dalam masalah dan mencoba mundur, tetapi sayangnya Deep Sea King lebih cepat dan menghancurkan Sonic dengan tangannya. Sonic berhasil melarikan diri dan bertemu Genos saat mundur. Dia memberitahu bahwa semua pahlawan sudah kalah, yang membuat Genos heran mengapa Sonic telanjang. Lalu kita lihat penduduk yang sudah dievakuasi sedang bersembunyi di sebuah gedung. Deep Sea King merasa sangat senang dan masuk ke gedung itu. Kemudian meminta monster itu untuk menyerah dan mengampuni mereka, tetapi Deep Sea King menolak dan mengancam akan memakan semua orang. Tiba-tiba, beberapa pahlawan muncul di dalam ruangan, dan Snake siap mempertaruhkan nyawanya. Kita kembali melihat Momin Rider yang ingin menunjukkan jalan kepada Saitama. Saitama melihat seorang pria telanjang dan mengira pria itu tidak sempat dievakuasi. Kemudian kita melihat Snake dan teman-temannya yang ketakutan menghadapi monster. Saitama tidak bisa menemukan pria itu dan melihat semua pahlawan terluka parah. Kemudian Genos muncul dan asosiasi pahlawan tidak bisa menghubungi Momin Rider lewat telepon. Saitama menemukan telepon Momin Rider dan menjelaskan kepada asosiasi pahlawan bahwa penulis Momin sedang dalam perjalanan untuk melawan monster itu. Selain itu, Saitama mengatakan bahwa dia akan menangani masalah tersebut. Kita kembali melihat Genos yang menyerang Deep Sea King dengan pukulan Super Cyborg-nya. Janos menembak Deep Sea King hingga terlempar ke bulan dan menciptakan lubang besar di tembok. Warga terpesona oleh penampilan Genos dan mengira dia sudah menang. Mereka merayakan kemenangan Genos, tetapi tiba-tiba Deep Sea King menyerang dari belakang dan menjatuhkan Genos. Genos lengah dan terluka parah akibat serangan itu.
Sementara itu, asosiasi pahlawan baru menyadari bahwa Saitama adalah pahlawan kelas C. Ketua Dewan sempat melarang pahlawan kelas C lain untuk ikut, tetapi mereka percayakan Saitama dan memberitahu lokasi monster tersebut. Genos kemudian meminta semua warga untuk pergi, karena dia akan melawan monster di depannya. Deep Sea King tidak mau mereka kabur, tetapi Genos langsung menyerang dengan tendangan Cyborg. Mereka mulai bertarung dan saling bertukar pukulan terus-menerus. Akhirnya, Genos berhasil menghantam musuhnya dengan pukulan uppercut yang kuat dan menembakkan hujan api ke arahnya. Dia juga melompat ke udara untuk membutakan mata Deep Sea King dan terus menyerang dengan tembakan dari senapan mesinnya. Namun, Deep Sea King berhasil menahan semua serangan itu, dan seorang gadis mencoba menyemangatinya. Sayangnya, gadis itu terkena ludahan asam, tetapi Genos melompat ke depan untuk melindunginya. Akibatnya, tubuh Genos meleleh, dan Deep Sea King menghancurkan Genos ke dinding gedung. Dia memandang rendah Genos dan menyebutnya menyedihkan karena bisa menghindari serangan, tetapi memilih untuk menyelamatkan gadis itu. Saat Deep Sea King hendak membunuh lawannya, Moomin Rider muncul dan menyerangnya dengan motornya. Moomin Rider tidak merasa takut sedikit pun dan langsung menyerang monster itu, tetapi serangannya gagal lagi. Ternyata, Deep Sea King ingat bahwa dia ingin membunuh Genos. Moomin Rider tidak menyerah dan menyerang monster itu sekali lagi. Dia tahu bahwa kontribusinya tidak banyak karena dia lemah, tetapi dia tidak bisa hanya diam dan berusaha untuk memberikan waktu sebanyak mungkin. Warga merasakan tekadnya dan semua percaya bahwa dia bisa menang. Mereka semua berusaha untuk menyemangati Moomin Rider dan meyakinkan bahwa dia bisa memperoleh kemenangan. Rider merasa termotivasi dan bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi tiba-tiba dia kalah. Di saat-saat terakhir, Saitama muncul dan menyatakan bahwa Moomin Rider telah bertarung dengan baik. Setelah itu, dia melihat Janos yang terluka dan merasa khawatir pada muridnya. Ketika dia diserang oleh Deep Sea King, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Deep Sea King terkejut karena serangannya tidak berhasil, dan warga pun menyadari bahwa Saitama berasal dari kelas C. Deep Sea King yang mengklaim dirinya yang terkuat merasa frustrasi saat Saitama menunjukkan kebosanan. Dia pun menyerang Saitama, tetapi Saitama berhasil mengalahkannya hanya dengan satu pukulan, dan semua orang terkejut. Genos tahu gurunya pasti akan menang dan warga pun menyadari bahwa pahlawan kelas C adalah pemenangnya. Saitama merasa kecewa karena pertarungannya sangat membosankan. Di saat yang sama, Sonic kembali untuk membalas dendam, tetapi Deep Sea King sudah dikalahkan. Beberapa hari kemudian, Saitama sedang pulang dan menemukan sebuah drone. Janos menjelaskan kepadanya tentang para pahlawan yang secara rutin mengirimkan surat penggemar, termasuk satu surat untuk Saitama di kotak. Saitama membuka surat itu dan dituduh sebagai penipu. Genos merasa sedih dan teringat momen ketika melawan Deep Sea King, karena semua orang bersorak untuk kemenangan Saitama. Sayangnya, muncul seorang pengacau yang mengklaim bahwa para monster itu hanya lemah karena sudah berhadapan dengan para pahlawan sebelumnya. Dia mengejek para pahlawan, sementara salah satu warga berusaha memukulnya. Saitama berpura-pura menjadi penjahat untuk menenangkan warga. Akibatnya, semua orang percaya bahwa dia benar-benar penipu dan merasa terpaksa untuk membencinya. Janos menyadari bahwa Saitama hanya berpura-pura menjadi penjahat agar reputasi pahlawan lain tidak rusak. Dia semakin mengagumi sang guru karena Saitama lebih menghargai kedamaian ketimbang ketenaran. Setelah itu, Saitama menemukan surat dari para penggemar yang mengucapkan terima kasih atas perbuatannya yang heroik. Dia juga mengetahui bahwa dia berhasil naik ke peringkat 1 dan dipanggil ke asosiasi pahlawan. Asosiasi pahlawan mengucapkan selamat dan memberinya pilihan untuk dipromosikan sebagai pahlawan kelas B. Saitama menerima tawaran tersebut dengan harapan bisa menyusul Genos. Dia kemudian ditanya beberapa pertanyaan. Di saat yang bersamaan, banyak yang meragukan kekuatannya, tetapi beberapa anggota asosiasi mengenalnya dan berkata bahwa suatu hari dia akan melampaui semua pahlawan kelas S. Kemudian, kita melihat Maimas yang marah karena Genos dikalahkan, yang mengakibatkan rusaknya reputasi para pahlawan. Kita juga melihat dua pahlawan kelas A yang terluka mendengar tentang artikel mengenai Genos. Narapidana Piri-Piri muncul di ruangan dan berencana untuk mengubah kedua pahlawan itu menjadi pacar-pacar gelapnya. Malam itu, Saitama menerima sertifikat sebagai pahlawan kelas B dan berencana untuk makan Odin. Moomin Rider juga berencana mengajaknya makan malam dan mengucapkan selamat atas promosinya. Saat itu, Saitama teringat pernah bertemu Moomin Rider beberapa hari sebelumnya. Dia kemudian menyadari bahwa dia adalah pengirim surat itu, dan mereka menjalin persahabatan sambil menikmati Odin bersama. Beberapa minggu kemudian, kita melihat peramal hebat, si Babawa, yang meramalkan sebuah monster yang akan menghancurkan dunia.
Kita melihat di gunung ada monster beku yang mulai mencair dan bangun untuk menghancurkan umat manusia. Godzilla berlari ke kota dengan niat menguasai dunia. Tiba-tiba, asosiasi pahlawan menembakkan rudal ke arahnya, tetapi tidak ada efek sama sekali. Kemudian datanglah pesawat tempur yang mengirim Tornado, si pahlawan wanita, untuk bertempur. Dia terbang menuju Godzilla dan melihat monster yang dianggapnya lemah itu dari ketinggian. Godzilla bertanya siapa dia, tetapi Tornado hanya diam dan langsung dipanggil kembali ke markas. Godzilla menjadi marah karena merasa disebut aneh dan kesal karena ia mengganggu panggilan teleponnya. Godzilla mencoba menginjakkan kaki ke arah Tornado, tetapi Tornado berhasil mengelak. Setelah itu, Godzilla berencana menembakkan sinar lasernya, tetapi Tornado menghancurkannya dengan meteorit dari luar angkasa. Sementara itu, Silver Fang sedang mengajarkan teknik bela diri dan bertanya kepada dua tamu apakah mereka mau mencobanya. Saitama dan Genos tidak terkesan dengan tekniknya, dan murid-murid Silver Fang tidak tahan melihat mereka meremehkan guru mereka. Mereka baru tahu bahwa murid terbaik Silver Fang adalah Garo, yang kehilangan kendali dan melukai semua murid kuat lainnya dengan serius. Silver Fang menjelaskan bahwa Saitama jauh lebih kuat darinya. Namun, seorang pegawai asosiasi pahlawan muncul dan memberitahu bahwa mereka mendapat informasi tentang bahaya baru, sehingga level ancaman meningkat menjadi Dragon. Mereka kemudian sampai di markas besar asosiasi pahlawan, di mana Silver Fang disambut oleh samurai atom. Silver Fang memperkenalkan Saitama dan menyatakan bahwa suatu hari dia akan menjadi yang terdepan. Tak lama kemudian, tornado dari para pahlawan kelas S muncul, mengeluh karena ada pahlawan kelas B yang dibawa bersamanya. Saitama bertanya-tanya mengapa ada anak kecil di gedung itu dan berpikir mungkin dia kehilangan orang tuanya. Semua pahlawan kelas S berkumpul untuk pertemuan, dan Genos mengerti situasi ini serius karena hampir semua pahlawan kelas S dari peringkat 1 sampai 17 hadir. Satu-satunya yang tidak datang adalah pahlawan peringkat 1 dan peringkat 6 dari kelas S. Tiba-tiba, Saitama bertanya apakah dia bisa meminta teh karena sangat haus. Ketua Dewan Asosiasi Pahlawan muncul dan memberitahu para pahlawan bahwa ada bahaya yang dapat mengancam nyawa semua pahlawan kelas S. Dia bertanya siapa yang merasa takut dan ingin keluar dari rapat, tetapi tidak ada yang meninggalkan ruangan. Tornado kemudian mulai bersih tegang dengan pahlawan lain. Lalu mereka diberitahu bahwa peramal besar, Madame Shibabawa, dinyatakan meninggal. Mereka mendengarkan bahwa nenek itu tersedak permen karet dan meninggal. Di sisi lain, puri-puri prisoner menjelaskan bahwa Shibabawa adalah peramal yang bisa meramalkan bencana besar yang bisa membahayakan dunia. Sang ketua kemudian membicarakan ramalan paling berbahaya yang ditulis di selembar kertas. Di situ tertulis bahwa bumi akan mengalami masalah. Dari situ mereka tahu bahwa dalam 6 bulan, makhluk seperti naga atau monster dengan level ancaman lebih tinggi akan datang ke bumi. Para pahlawan mengerti bahwa situasinya serius dan dunia bisa hancur, tetapi mereka tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Setelah itu, seluruh gedung berguncang, dan mereka tidak percaya bahwa markas besar asosiasi sedang diserang. Sky King berencana menaklukkan bumi bersama keluarganya. Tiba-tiba, semua anak Sky King dikalahkan, dan dia terkejut karena mereka dihancurkan seperti serangga. Selain itu, bumi diserang oleh Death Star. Kemudian, ketua asosiasi pahlawan menyadari bahwa bencana telah tiba di bumi. Setelah itu, kita melihat seorang anak laki-laki yang diselamatkan oleh ayahnya. Dia ketakutan dan tidak percaya melihat kapal luar angkasa alien raksasa. Alien berkepala 5 juga muncul dan berniat membunuh mereka, tetapi seorang pahlawan berhasil menghentikan serangannya. Dia menghindar tepat waktu dan mengaku sebagai murid samurai atom. Lalu sang pahlawan menyerang monster itu, dan ketua tidak percaya bahwa dunia akan hancur 99%. Silver Fang kemudian menyadari bahwa bangunan itu tidak hancur karena dibangun oleh Metal Knight. Para pahlawan ingin keluar, dan Genos menyadari bahwa Saitama sudah dalam perjalanan ke musuh. Tiba-tiba, dia diserang, tetapi Saitama bisa menangkis peluru meriam itu. Namun, semakin banyak peluru meriam ditembakkan ke arahnya, dan Saitama mengirim satu peluru kembali, sementara makhluk alien berkepala banyak sedang beregenerasi dan ingin membunuh musuhnya. Dia berhasil melukai pahlawan dengan palu dan meremehkan lawannya. Kemudian, dia membelah tubuhnya, tetapi di saat terakhir tubuhnya terpotong-potong kecil. Samurai atom muncul, dan muridnya memperingatkan bahwa monster itu bisa beregenerasi. Monster itu tidak bisa mengejutkannya, tetapi dia beregenerasi lagi. Musuhnya senang bertarung melawan lawan yang kuat, tetapi tidak berpikir mereka punya peluang untuk menang. Setelah itu, sekelompok pahlawan kelas S muncul dan siap untuk mengalahkan musuh.
Piri-puri prisoner tidak mau kalah lagi, jadi dia langsung menyerang lawannya. Kita kembali melihat asosiasi pahlawan yang berusaha sekuat tenaga untuk mengevakuasi semua orang. Tetapi tiba-tiba King berkata bahwa dia tidak akan ikut karena merasa tidak bisa terbang. Tornado langsung menjadi kesal. Kita mulai dengan melihat Saitama, yang sedang berjuang melawan seorang jenderal alien yang berusaha menghentikannya. Namun, seiring dengan pertarungan, Saitama dengan mudah mengalahkan lawannya dan melanjutkan pencariannya menuju bos alien. Dalam perjalanan, dia menghancurkan seluruh pesawat luar angkasa. Sementara itu, bos alien sedang menunggu penantang yang akan datang. Ketika Saitama menghancurkan semua kamera pengawas, Gary merasa takut karena dia yakin Lord Boros akan menuduhnya tidak kompeten. Tiba-tiba, Lord Boros muncul dan diberitahu tentang penyusup yang menyebabkan masalah di pesawat luar angkasa. Namun, Boros merasa tenang dan yakin bahwa prajurit elitnya akan mampu menghentikan penyusup tersebut. Sementara itu, berita tentang kemunculan pesawat luar angkasa diumumkan. Semua jalan utama menuju kota A ditutup, dan banyak penduduk yang terkejut mendengar berita itu. Kehadiran kapal alien tersebut membuat warga ketakutan. Sonic, yang mendengar tentang musuh yang kuat melalui radio, merasakan dorongan untuk bertarung. Di tempat lain, Puri-Puri kembali di penjara dan kelelahan setelah berjuang melawan Melzegard. Walaupun begitu, Melzegard memiliki kemampuan untuk pulih kembali. Setelah itu, Melzegard merencanakan serangan terhadap para pahlawan. Silver Fang, yang menyaksikan serangan itu, berusaha menangkisnya. Melzegard terpaksa mundur karena serangannya dicegah. Dalam kemarahannya, dia mengirim bagian tubuhnya untuk memberitahu kapal agar menjatuhkan bom. Namun, Metal Bat menggagalkan rencananya dengan cara yang tidak terduga. Dia malah bermain baseball dengan kepala Melzegard yang terbang. Gary kemudian memberitahu pasukannya bahwa ada penyusup di kapal, dan dia harus cepat menyelesaikan pertarungan untuk membantu mereka. Sementara itu, Metal Bat masih berusaha menghancurkan kepala Melzegard. Para pahlawan lainnya fokus menyerang tubuh utama Melzegard dengan segala teknik tempur rahasia yang mereka miliki. Murid-murid samurai atomik menyarankan untuk mundur, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka bertekad mengalahkan musuh demi menyelamatkan dunia. Melzegard akhirnya diperintahkan untuk segera kembali ke kapal, tetapi dia terjebak dalam serangan dari segala penjuru. Gary, yang terkejut, melaporkan bahwa manusia ternyata jauh lebih kuat dari yang diperkirakan, dan Saitama telah menghabisi setengah anggota kru Melzegard. Setelah itu, Melzegard memerintahkan temannya untuk menjatuhkan bom di lokasinya. Sayangnya, kepala Melzegard terbelah dua, membuatnya tak percaya bahwa penyusup hampir mengalahkan semua orang. Dalam momen tersebut, Metal Bat melihat sebuah kelereng dan menghancurkannya. Akibatnya, musuh meleleh, dan dia memberitahu yang lain tentang titik lemah musuh. Samurai atomik kemudian mulai mengayunkan pedangnya ke arah Melzegard untuk akhirnya mengalahkannya. Di sisi lain, Saitama yang telah diperingatkan bahwa dia akan mati jika terus merusak kapal, terlihat tenang. Gary merasa ketakutan, tetapi Saitama sama sekali tidak terpengaruh. Tiba-tiba, Saitama menerobos pintu dan menemukan ruang kendali. Gary berusaha menakut-nakuti Saitama dengan menggunakan filter Snapchat untuk mengubah penampilannya. Kita juga melihat seorang tentara alien yang bertanggung jawab atas pemboman itu, mengira bosnya harus ke toilet. Ketika dia tidak mendapat tanggapan dari atasannya, dia bertindak dengan berani, tetapi Saitama tidak merasa takut. Tentara itu mencoba membunuh Saitama dengan kemampuan gravitasi, tetapi sayangnya, serangannya tidak mempan. Dia bahkan salah mengira Saitama sebagai mob psycho. Setelah serangan telekinetik yang dahsyat, tentara itu berpikir Saitama sudah mati, tetapi Saitama merasa melempar batu ke arah Gary adalah tindakan yang tidak sopan, sehingga dia melempar batu tersebut ke kepala Gary dan bertanya kepada tentara tersebut di mana bosnya. Sementara itu, Child Emperor mengetahui bahwa energi kapal semakin meningkat dan mereka tidak bisa mengevakuasi semua orang. Salah satu warga terlihat kelelahan, dan Moomin Rider muncul untuk menyelamatkannya. Kita melihat seorang alien yang mengaktifkan artileri kapal, sementara para pahlawan berhasil menghancurkan lebih banyak marmer. Setelah itu, serangan bertubi-tubi menghantam para pahlawan, dan Melzegard merasa percaya diri akan menang kali ini. Namun, tiba-tiba, bomnya berhenti ketika Tornado menggunakan kemampuan telepatinya untuk mengembalikan semua bom itu kembali, menghancurkan kapal musuh. Asosiasi pahlawan terlihat terkesan dengan kemampuan Tornado. Moomin Rider berusaha mengevakuasi sebanyak mungkin orang. Tiba-tiba, Sting dan Lightning Max muncul, menawarkan bantuan untuk Moomin Rider. Perlahan-lahan, para pahlawan mulai melawan balik. Silver Fang berjuang dengan berani melawan Melzegard dan berhasil menghancurkan satu marmer lagi, tetapi tiba-tiba, dia terkena serangan ini, menjatuhkan pahlawan terkuat di kelompok tersebut.
Melzegar terus meremehkan umat manusia, berniat melepaskan kekuatan aslinya. Kita melihat Lord Boros sedang duduk di singgasana, merasakan bahwa lawan yang kuat akan segera datang. Dalam sekejap, Saitama menghancurkan pintu dan muncul di depan bos alien itu. Dalam keadaan diselimuti aura berbahaya, Saitama merasa siap untuk bertarung, dan Boros ingin tahu nama Saitama. Boros kemudian berkata bahwa dia telah menjelajahi banyak semesta dan meramalkan bahwa dia akan bertemu dengan lawan yang kuat suatu hari nanti. Tiba-tiba, Boros menyerang Saitama, memperingatkan bahwa dia tidak boleh menghancurkan planet lain hanya karena kebosanan. Boros mampu menahan pukulan Saitama yang sangat kuat, hingga Saitama pun terkejut. Setelah itu, Boros melepaskan kekuatan sejatinya dan berubah menjadi bentuk sempurnanya, tetapi Saitama tetap tidak terkesan. Pertarungan antara pahlawan terkuat di bumi melawan alien terkuat di alam semesta pun dimulai. Saitama menunggu serangan, tetapi lawannya berhasil menahan pukulannya. Beberapa saat kemudian, Saitama memberi serangan balik yang kuat, dan Boros menyadari bahwa dia telah kehilangan satu lengan. Boros memuji kekuatan Saitama, dan Saitama pun menghormati Boros. Di tempat lain, Tank Top Master berusaha melawan musuh di langit dengan caranya sendiri, seperti batu besar yang menghadang kapal. Namun, tornado tiba-tiba muncul, mengklaim bahwa dia menghalangi jalannya, dan menggunakan kekuatan telepatinya untuk menghancurkan kapal itu sendirian. Para kru terlihat sangat ketakutan. Genos terkesan dengan keberanian tornado, sementara Metal Knight menyatakan bahwa dia akan pulang sebelum meninggalkan medan perang. Dia berencana berbicara dengan Genos untuk memperingatkannya tentang Metal Knight, yang sebenarnya adalah musuhnya. Kita lalu melihat Melzegar yang menyerang samurai atomik dengan tawa yang penuh kebencian, mengklaim bahwa dia sudah bisa merasakan kemenangan. Namun, Silver Fang, setelah pulih dari serangan sebelumnya, tiba-tiba tubuhnya terluka, dan Melzegar mencoba melakukan generasi. Silver Fang menghentikan usahanya untuk menyembuhkan diri, berhasil menghancurkan bagian terakhir tubuh Melzegar. Samurai atomik memuji Silver Fang karena dia terlalu kuat untuk seorang pria tua. Para pahlawan lain pun bersuka cita dengan kemenangan tersebut dan merencanakan untuk menghancurkan kapal alien di langit. Sementara itu, Moomin Rider berhasil mengevakuasi warga yang tersisa. Dalam pertarungan yang sengit, Saitama masih menghadapi Lord Boros. Dalam pertarungan ini, Boros mengeluarkan seluruh tenaganya melawan Saitama. Dia sempat membanting Saitama ke beberapa tembok, tetapi Saitama tidak terluka. Keduanya melanjutkan pertarungan, dan Boros menggunakan dropkick. Mereka bertarung di luar kapal, di mana Boros mengungkapkan kekagumannya, karena tidak ada yang mampu bertahan melawan dirinya selama ini. Boros menembakkan sinar laser seperti Iron Man ke Saitama, dan seluruh kapal meledak. Saitama terkena pukulan keras, tetapi Boros merasa yakin bahwa dia akan menang karena berasal dari spesies terkuat di alam semesta, yang bisa selalu beregenerasi. Namun, Saitama yang mulai jengkel dengan banyaknya omongan Boros, menjadi marah. Lord Boros pun melakukan serangan spesial yang menghabisi banyak anak buahnya, dan setelah itu dia menunjukkan gerakan ala Rock Lee kepada Saitama, membuka 8 gerbang. Saitama kemudian diinjak sampai ke bulan, sambil merasa bosan. Dia sadar bahwa harus kembali ke bumi dan bermain batu bulan sebelum pulang. Tiba-tiba, dia terbang kembali dan menjadi faktor kelemahan bagi musuh. Saitama mendarat di kapal, dan para pahlawan awalnya beranggapan bahwa tornado yang membuat kapal itu jatuh. Sementara itu, Boros marah dan menyerang Saitama lagi dengan sekuat tenaga. Namun, Saitama berhasil menahan serangannya dan mendorong Boros mundur, memulai serangan balik. Saitama berhasil menghancurkan tubuh Boros, tetapi Boros beregenerasi, meningkatkan kekuatannya. Dia meluncurkan serangan pamungkas dengan menembakkan sinar laser ke arah Saitama. Namun, Saitama menggunakan pukulan seriusnya dan memantulkan serangan itu kembali ke Boros. Dengan satu serangan ini, Saitama berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan dunia. Setelah pertarungan, Saitama berkata kepada Boros bahwa dia memang kuat. Boros pun merasa senang bisa bertemu Saitama, meskipun dia tahu Saitama bahkan belum menggunakan semua kekuatannya. Dia kemudian mengakui Saitama sebagai makhluk terkuat di alam semesta. Kapal luar angkasa runtuh, dan Genos menyadari bahwa gurunya telah mengalahkan musuh. Para pahlawan menyadari bahwa mereka harus segera kabur, dan mereka terkejut melihat Silver Fang yang cepat bergerak. Ketika kapal luar angkasa jatuh ke tanah, Amai Mas muncul dan tidak senang melihat kota yang hancur di depannya. Dia memerintahkan Metal Bat untuk menjelaskan keadaan sambil meremehkan para pahlawan. Metal Bat menjawab bahwa ada kapal alien yang muncul, tetapi mereka sudah berhasil mengatasinya. Mendengar jawaban itu, Amai Mas marah dan menghina para pahlawan, merasa mereka telah gagal.
Samurai atomik kemudian mendekatinya dan berkata bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik, tetapi Amai Mas memanggil mereka menyedihkan. Metal Bat merasa marah karena Pop Idol tidak ada di medan tempur. Tiba-tiba, sebuah kapsul penyelamat jatuh dari langit, dan Metal Knight muncul dari dalamnya. Metal Knight tampak cuek dengan situasi tersebut. Genos pun bertanya mengapa Metal Knight tidak membantu mereka. Metal Knight menjelaskan bahwa dia muncul karena berencana membuat senjata yang lebih kuat dengan teknologi alien. Sementara itu, Amai Mas masih mengejek para pahlawan, sementara Ronnie Coleman menemukan beberapa alien yang selamat. Mereka tidak ingin mati, tetapi Amai Mas tidak segan-segan mengeliminasi mereka. Ronnie Coleman terkejut dan berkata bahwa mereka tidak punya hak untuk hidup. Genos merenungkan pelajaran yang dia dapatkan dan menyadari bahwa dia sedang kembali menjadi dirinya sendiri sebelum bertemu dengan gurunya. Salah satu hari, Genos menyadari bahwa Saitama belum juga kembali dan merasa khawatir. Saitama akhirnya menemukan jalan keluar, dan Tornado heran melihat pahlawan kelas B ada di dalam kapal tersebut. Dia merasa diabaikan ketika Saitama hanya ingin pulang bersamaan dengan Genos. Tornado marah karena diabaikan, dan Genos menyebutnya anak manja. Ketika Tornado berencana untuk melawan Saitama, Silver Fang menghentikan mereka, sementara Saitama merasa khawatir karena Genos terjebak di batu. Beberapa hari kemudian, semua penduduk mengetahui bahwa kota A hancur hanya dalam sehari. Selain itu, Metal Knight menggunakan teknologi alien dan membangun markas Hero Association yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, berita muncul bahwa monster besar telah muncul lagi di kota Z. Pluton hampir menginjak seorang anak, tetapi Genos berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Tak lama setelah itu, Saitama tiba dan mengalahkan lawannya dengan satu pukulan, merasa kecewa karena bisa mengalahkan semua musuhnya hanya dengan satu serangan lagi.